Halo teman-teman semua, salam sepak bola. Video kali ini tentunya masih seputar Timnas Indonesia. Namun, agak sedikit berbeda, karena video kali ini saya buat khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah masuk ke saya tentang Timnas Indonesia, tentang pemecatan Coach Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia, dan tentang pelatih baru yang akan menggantikan Coach Sintayong dan akan menangani Timnas Indonesia 2 tahun ke depan. So, video kali ini akan sedikit dikemas seperti Q&A, khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi, selamat datang kembali di channel YouTube ini, dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya masih bersama saya, Anton R, dan masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis teman-teman. Dan dalam video kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah masuk ke saya tentang Timnas Indonesia. Namun sebelum jauh kita membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, ada info resmi dari situs resmi PSSI, dari Instagram PSSI, bahwa telah diumumkan secara resmi pelatih pengganti Coach Sintayong yang akan menangani Timnas Indonesia dengan kontrak 2+2, 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun adalah Patrick Kluivert, seorang legenda Belanda, seorang legenda dari klub Barcelona. Pernah juga menjadi asisten pelatih dari seorang pelatih terkenal Louis van Gaal, pernah menjadi asisten pelatih PSG, pernah juga menangani pengembangan pendidikan pemain-pemain muda di FC Barcelona. Dia juga pernah menangani beberapa timnas seperti timnas Karakau, Cameroon. Gitu. Walaupun track recordnya tidak begitu mentereng, bisa dikatakan buruk, tapi PSSI, Ketua PSSI Pak Erick Thohir telah memilih Patrick Kluivert untuk menangani Timnas sebagai pelatih dan akan menangani Timnas 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan 2 tahun jika kinerjanya bagus. Dan sebagai fans Timnas Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerimanya dan kita harus menatap Timnas Indonesia. Dan tetap kita mendukung Timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Oke, kita akan kembali ke topik untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, kenapa? Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa saya tidak akan menyebut nama penanyanya di sini ya. Oke, kenapa Coach Sintayong dipecat dari Timnas Indonesia padahal kinerjanya bagus? Dan dia satu-satunya pelatih yang berhasil membawa Timnas Indonesia ke round 3 Piala Dunia. Tapi kenapa pada akhirnya dipecat? Bukankah itu kacang lupa kulit? Oke. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman. Kenapa Coach Sintayong dipecat? Mungkin teman-teman bilang pencapaian dari Coach Sintayong itu bagus. Oke. Itu satu faktor yang teman-teman lihat dengan mata kepala sendiri. Namun ada faktor lain. Teman-teman juga harus lihat bagaimana permainan Timnas Indonesia, khususnya senior, hingga saat ini. Apakah ada perkembangan atau tidak? Menurut pandangan saya, permainan Timnas senior hingga saat ini tidak menunjukkan perkembangan dan tidak ada perkembangan sama sekali. Secara pencapaian atau milestone yang ditangani oleh Coach Sintayong, bagus, pencapaiannya bagus. Bahwa Timnas Indonesia sampai ke round 3. Bisa juga meningkat peringkat FIFA-nya. Itu pencapaiannya Coach Sintayong. Kita harus apresiasi. Tapi dari segi permainan, saya melihat bahwa dengan kualitas pemain yang ada, tapi dengan gaya bermain yang seperti ini, artinya tidak ada kemajuan menurut pandangan saya. Ya. Permainan Timnas Indonesia itu terlalu monoton,
strateginya hanya mengandalkan defense counter attack. Jadi, tidak menunjukkan perkembangan yang bagus. Padahal dengan kualitas pemain yang menurut saya jauh dari sebelumnya dan sangat mumpuni kita untuk bisa bermain-main dengan bola, bisa menguasai bola. Tapi pada akhirnya kita harus bermain dengan lebih banyak, kita bermain dengan long ball, defense, dan counter attack. Sangat-sangat monoton. Maka dari itu, bisa juga ini menjadi pertimbangan dari PSSI. Kenapa PSSI memecat Coach Sintayong? Begitu. Itu satu faktor. Faktor kedua, menurut Erick Thohir bahwa dari strategi, dari keharmonisan antara pemain dengan pelatih. Begitu. Nah, itu ada faktor lain lagi. Dalam sebuah tim, pelatih dan pemain harus harmonis. Gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu, kalau di Arsenal itu ada istilah Victoria, Concordia, Crescent. Kemenangan itu dicapai dari keharmonisan. Ya, jadi dalam sebuah tim itu harus harmonis, baik itu antara pemain dengan pemain, antara pemain dengan pelatih. Dan komunikasinya juga pun harus bagus di sana. Nah, melihat hal itu, artinya mungkin saja PSSI tidak melihat ada keharmonisan antara di dalam ruang ganti. Ada yang tidak kondusif di dalam ruang ganti dari Timnas Indonesia. Maka bisa jadi juga itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi sudah ada dua nih yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Permainannya yang tidak mengalami perkembangan, permainan timnas. Ada lagi yang situasi ruang ganti yang tidak kondusif. Berikutnya, disebutkan juga soal kalah lawan Cina. Mungkin teman-teman meremehkan alasan ini. Loh, hanya kalah lawan Cina, kenapa langsung STY dipecat? Begitu kan? Begini teman-teman ya. Erick Thohir mengatakan sendiri, kita dipermainkan oleh Cina dengan memindahkan stadion ke tempat yang jauh. Tapi kita berhasil mengatasi itu. Dan Cina yang terjebak dengan perangkapnya sendiri pada saat itu. Namun Erick Thohir mengeluarkan statement, kita akan membalasnya. Itu yang perlu teman-teman harus catat. Kita akan membalasnya. Namun pada akhirnya, ujung-ujungnya kita harus menelan kekalahan di pertandingan tersebut. Nah, artinya apa? Artinya ada kekecewaan di sana, begitu. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk memecat Coach Sintayong. Dan yang terakhir, ada beberapa alasan yang disebutkan bahwa karena kalah dari saat Piala AFF, kalah saat mengikuti Piala Ciki, langsung ST-nya dipecat. Ya, itu bisa juga jadi bahan pertimbangan. Karena target di Piala AFF itu, walaupun teman-teman bilang Piala Ciki, dan saya tidak melihat bahwa itu Piala Ciki, karena we cannot do anything di sana, begitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di AFF hingga saat ini, gitu. Walaupun teman-teman bilang Piala Ciki, tapi faktanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan targetnya semifinal pada waktu Piala AFF, dan ternyata STY tidak mampu juga untuk mencapai hal itu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga alasan tersebut bisa diakumulasi. Masih ada lagi beberapa alasan lain yang disebutkan seperti pemain yang telah diusahakan untuk dinaturalisasi namun tidak dimainkan. Pemain yang telah dinaturalisasi tapi tidak dimainkan. Itu menjadi bahan pertimbangan sehingga wajar-wajar saja menurut saya layak untuk STY dipecat saat ini. Begitu. Momentumnya pas menurut saya. Ya. Teman-teman mungkin bilang, momentumnya tidak pas. Kenapa tidak tunggu nanti saja ketika kita lolos ke Pildun atau ketika kita gagal ke Pildun ya baru diganti gitu.
Ya, kenapa harus tunggu nasi menjadi bubur menurut saya? Mending kalau keadaannya sudah tidak kondusif, sekarang harusnya cepat-cepat diganti sehingga visi dan misi target-target kita yang ingin kita capai bersama timnas Indonesia ke depannya bisa terwujud gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dengan pelatih baru kita bisa lolos ke Pildun atau targetnya bisa tercapai? Ya belum tentu juga, gitu kan? Jawabannya belum tentu juga. Kemungkinannya juga masih ada atau tidak begitu. Bisa jadi kita berpenampilan buruk, bisa jadi juga kita berpenampilan bagus. Bisa jadi sesuai ekspektasi, bisa jadi tidak. Tapi yang perlu diketahui bahwa ketika situasi tidak kondusif, nah disitulah Ketua PSSI menghadapi perjudian. Apakah dia harus mempertahankan pelatih, mempertahankan Sintayong dengan resiko yang juga tidak memungkinkan kita, tidak masih menjadi 50-50 peluangnya, ketimbang dia memecat STY yang sama juga 50-50 peluangnya, ada kemungkinan lolos atau tidak ke Pildun gitu. Tapi dengan situasi yang ada, fakta-fakta yang ada bahwa keadaannya sudah tidak kondusif lagi untuk mempertahankan Coach Sintayong di timnas Indonesia, maka Erick Thohir memilih opsi dengan tingkat risiko yang lebih sedikit. Kedua-duanya berisiko tentunya ya. Mengganti STY berisiko, tidak mengganti STY juga berisiko. Begitu. Mempertahankan STY juga peluangnya juga belum jelas ke depannya. Menggantikan STY juga peluangnya juga belum jelas. Tapi resikonya yang paling kecil menurut Pak Erick Thohir adalah menggantikan Coach Sintayong gitu. That's why Erick Thohir memutuskan untuk memecat Coach Sintayong. Dan menurut saya, melihat keadaan yang ada di timnas Indonesia, melihat selalu ada perdebatan antara fans timnas Indonesia, melihat ruang ganti yang sudah tidak kondusif, bagi saya layak untuk STY dipecat saat ini. Soal pencapaian dari STY kita apresiasi, tapi perlu juga kita memerlukan sesuatu hal yang kondusif, yang harmoni untuk timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Pildun. Mungkin saja nantinya bisa lolos ke Piala Dunia begitu. Lalu kalau teman-teman tanya apakah bisa menjamin, ya tentu saja tidak ada yang bisa menjamin, karena kita juga bukan dukun gitu. Tapi setidaknya kita meminimalisir resiko-resiko yang lebih besar gitu. Resikonya sama-sama berisiko, tapi harus meminimalisir resiko gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ini yang memang membingungkan saya juga. Kenapa Patrick Kluivert track recordnya jelek? Kenapa dia yang dipilih? Kenapa tidak Louis van Gaal atau pelatih-pelatih lain yang lebih bagus? Gini teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak mencari pelatih yang bagus, tapi mencari pelatih yang bisa klik, bisa cocok dengan tim, yang mampu beradaptasi dengan tim. Begitu. Jadi tidak mencari pelatih yang bagus. Kalau teman-teman bilang kita harusnya mencari pelatih yang bagus, pelatih yang bagus itu banyak menurut saya ya. Kamu bisa omong Erik ten Hag, Jurgen Klopp, Louis van Gaal. Ada lagi mantan pelatih Jerman. Bisa saja Pep Guardiola dan lain sebagainya, Jose Mourinho. Banyak nama pelatih-pelatih bagus. Begitu. Van Bronckhorst. Tapi sebuah tim ya, tim sepak bola apapun, dia tidak akan mencari pelatih yang bagus, tapi dia mencari pelatih yang cocok buat timnya. Oleh karena itu adalah kenapa Erick Thohir memilih Patrick Kluivert. Salah satunya mungkin
Menurut pandangan saya itu Patrick Kluivert dinyatakan cocok atau dilihat cocok untuk bisa menangani timnas. Mungkin saja ada rekomendasi-rekomendasi dari pelatih-pelatih lain, dari orang lain, begitu. Dan Erick Thohir pun tidak sembarangan memanggil Kluivert. Kan katanya dari 3 pelatih itu hanya Patrick Kluivert yang datang. Ya, tentunya ketika Erick Thohir mengundang 3 pelatih ini, ya tidak sembarangan Erick Thohir mengundangnya, begitu. Tentunya dia sudah melihat rekam jejaknya, track recordnya, begitu teman-teman ya. Dan bukan hanya track record yang dilihat, tentunya ada berbagai saran dari pelatih-pelatih bagus, ada berbagai pertimbangan-pertimbangan lain yang tentunya kita tidak tahu bagaimana cara Erick Thohir melakukan interview, melakukan pendekatan, melakukan pemilihan terhadap calon-calon pelatih pengganti Coach Sintayong yang akan menangani timnas Indonesia. Kita tidak tahu, tapi saya rasa Erick Thohir yang seprofesional itu, yang punya pengalaman banyak dalam dunia sepak bola, pernah menangani Inter, sekarang juga masih menangani beberapa klub, bukan sebagai pelatih tapi sebagai pemilik klub. Saya rasa seprofesional itu tidak mungkin juga dia sembarangan untuk memilih pelatih. Mungkin teman-teman bilang, wah Erick Thohir ini terpengaruh dengan mafia-mafia sepak bola di PSSI sehingga memecat ST dan memilih Patrick Kluivert yang judul itu. Ya, bisa jadi terpengaruh mungkin ya. Tapi buat saya sih it doesn't make sense. Tidak masuk akal kalau Erick Thohir terpengaruh dengan mafia. Ya, bagaimana? Sekelas Erick Thohir, seprofesional Erick Thohir, sampai detik ini belum ada keputusan Erick Thohir yang salah di PSSI, gitu. Di PSSI, segala keinginan dari Coach Sintayong sudah diberikan. Sintayong dan timnya pun tidak pernah mengeluh soal kinerja dari Erick Thohir, gitu. Dan tidak pernah Erick Thohir itu salah mengambil keputusan hingga saat ini di sebagai ketua PSSI, gitu. Timnas putri kita jalan dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya rasa dalam hal memilih pelatih timnas kali ini Erick Thohir tidak mungkin sembarangan, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kenapa tanggal 25 dipanggil? Ya kalau ini ya saya mungkin tidak tahu jawabannya. Kenapa tanggal 25 dipanggil? Tapi sebelum kita ke tanggal 25, terus kenapa seorang Patrick Kluivert yang punya track record terkait dengan judul-judul itu dipilih? Begini teman-teman, people change, manusia itu berubah, ya. Track record itu tidak menjamin bahwa ketika dia akan memegang timnas sudah pasti buruk, begitu, tidak menjamin. Termasuk pelatih bagus pun tidak bisa menjamin bahwa timnas itu bisa lolos, bisa bermain bagus, tidak bisa menjamin. Pelatih bagus itu tidak bisa menjamin kecocokan dalam sebuah tim, dia bisa cocok dalam menangani sebuah tim. Track record bagus juga tidak menjamin bahwa ketika dia menangani tim berikutnya bisa bagus, tidak menjamin, gitu. Itulah kenapa saya bilang di awal bahwa kita mencari pelatih yang cocok, bukan pelatih yang bagus, bukan pelatih yang track recordnya juga bagus, tapi kita mencari pelatih yang cocok dengan timnas, yang bisa menyatu, yang bisa harmoni, yang komunikasinya bagus dengan pemain, begitu. Oke, kita ke tanggal 25. Kenapa? Saya juga kurang tahu ya. Tapi secara etika sih memang kurang bagus. Secara etika memang kurang bagus, dan juga bukan hanya Erick Thohir saja ketika mengundang calon pelatih timnas kurang bagus ketika diundangnya tanggal 25, karena ya itu hari keagamaan, gitu. Dan wajar-wajar saja ketika ada pelatih yang tidak datang. Nah, kalau ini saya belum
paham bagaimana alasan apa kenapa Pak Erick Thohir memanggilnya di tanggal 25 itu. Tapi pastinya secara pemilihan Pak Erick Thohir tidak mungkin sembarangan. Dan kalau teman-teman bilang mafia-mafia, it doesn't make sense buat saya. Begitu ya. Soal strategi apa yang akan diterapkan Patrick Kluivert, saya melihatnya karena dia pernah sebagai asisten pelatih Louis van Gaal, saya rasa dia akan menerapkan apa yang diajarkan Louis van Gaal, ilmu-ilmu yang dia dapat dari Louis van Gaal. Sedikit menyerang, menguasai bola lebih banyak, tidak terlalu bertahan menurut saya. Tapi kita akan lihat pembuktiannya bagaimana. Terus untuk teman-teman, pesan saya yang terakhir ya. Teman-teman mungkin kecewa itu perlu, kritik itu perlu, tapi kekecewaan teman-teman jangan sampai teman-teman langsung berkata bahwa kami tidak mau mendukung timnas, kami berharap timnas tidak lolos Pildun, kami kecewa begitu. Jadi pesan saya bahwa kecintaan kita kepada pelatih jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada timnas Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita akan tunggu video-video selanjutnya. Itu, dan thank you buat teman-teman yang sudah bertanya-bertanya di kolom komentar. Jangan lupa kolom komentarnya, dan salam sepak bola. See ya.